persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Dan hari ini saudaraku Yesus Kristus, kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita konsentrasi, kita mau masuk hadirat Tuhan, doa pujian penyembahan. Apapun keadaan saudara, saya percaya bahwa Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari saudara, kita akan satukan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di menara doa. Satu yang kami minta Tuhan Yesus, berikan kami hati untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau berikan kami kepekaan untuk doa-doa yang harus kami naikkan di hadapan-Mu. Pujian, penyembahan, lagu-lagu baru yang akan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Sampaikan ya Tuhan pesan-pesan-Mu yang khusus. Dan kami percaya ya Tuhan, lewat menara doa ini semua kami dikuatkan, semua kami akan diberkati. Semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kami merindukan sekali lagi ya Tuhan, mujizat-mujizat itu terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Bungkus kami semua dan kuasa darah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari bersama-sama katakan Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sembah Dia. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sembah Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi. Segala pujian syukur bagi-Mu, Terimalah ya Tuhan Kau hadirkan segala pujian penyembahan ini. ku datang sujud Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, Menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji penuhi Tuhan Yesus, terimalah ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja.
ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Katakan lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga.
kemuliaan-Mu ya Tuhan akan dinyatakan. Kalau Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau ganti Tuhan semua takut kami menjadi percaya kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, aku berdoa ya Tuhan, hari-hari ini banyak anak-anak-Mu yang takut dan jadi khawatir Tuhan. Melihat ya Tuhan keadaan ya Tuhan, melihat apa yang sedang dialami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Apapun jenis ketakutan yang sedang dihadapi saat ini ya Bapa, aku minta Bapa dalam nama Yesus, beri kami hati yang bisa percaya. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Lawat kami Tuhan. Saat kami takut ya Tuhan, beri kami iman untuk bisa percaya ya Tuhan. Saat kami takut, beri kami iman untuk bisa percaya ya Bapa. Saudara yang hadir di menara doa ini, Tuhan berikan satu pesan yang khusus buat saya untuk disampaikan kepada saudara. Sekali lagi Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Katakan sama Tuhan, kalau engkau rasakan takut, bicara sama Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya takut. Apa yang sedang saudara takutkan, katakan itu di hadapan Tuhan. Lalu beri minta kepada Tuhan, berikan saya Tuhan damai sejahtera-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah memelihara hati dan pikiranku ya Tuhan. Hari ini aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jamah ya Tuhan dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih ini mila bala 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 bala. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih ini mila bala 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 bala. Mari saudara tutup matanya, datang pada Yesus sekarang. Saya mau berdoa buat saudara. Ada satu pengurapan kasih yang akan melenyapkan ketakutanmu sekarang dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih ini mila bala bala bala. Oh ya laba kasih bala 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 bala. Hadapi ketakutanmu ini dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Engkau akan sembuh. Tuhan sembuhkan sakit penyakitmu, jangan takut. Oh ya la bakasya la bala bala. Tuhan akan tolong hidup. Tuhan pasti tolong. Ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya Allah, beri iman Tuhan untuk percaya. Kami percaya Kau akan halau setiap musuh kami ya Bapa. Oh ya Allah, makasih Allah, beri iman percaya ya Tuhan, bahwa Kau Allah ada di pihak kami Tuhan. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya.
segala susahku. Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari buka suaranya, katakan. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Terus saudaraku ada dalam hadirat-Nya. Tolong anak-anakmu ini Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai niramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara buka suaranya, nyanyikan lagu ini. Tuhan selalu menolong. Nyatakan dengan iman lagu ini, saudaraku. Selalu menjaga. Ya Tuhanku, Sehelai niramu amin Tuhan, amin. tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dari awal katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin ya Tuhan,
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Shalom saudara. Kalau kita sering ya saudara naikkan nyanyian-nyanyian yang kata-katanya seperti Tuhan selalu menolongku. Walaupun itu kita sebenarnya nyanyikan, kalau saudara mulai hayati kata-katanya, liriknya, masuk nih dalam hati, itu akan muncul iman. Untuk saudara dan saya kita bisa berdoa dan berseru. Kalau kita doa, kita minta. Karena kita bilang, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terus saudara naikkan nyanyian ini, muncul saudara satu iman. Saya percaya kekhawatiran, ketakutan ini akan lenyap. Katakan amin. Kadang-kadang kata-kata harus bisa dinyanyikan saudara. Pilih lagu-lagu yang tepat. Saudara naikkan itu sebagai persembahan ke Tuhan, tapi juga sebagai pernyataan iman. Karena iman yang dinyatakan saudara, iman itu akan jadi hidup saudara. Katakan amin. Kita bisa iman timbul karena kita mendengarkan firman Kristus. Tapi iman kita bisa aktif ketika kita memperkatakan daripada firman itu. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin doa buat saudara. Saudara yang sedang bergumul dengan penyakit COVID-19 terpapar. Percaya saudara, Tuhan kan selalu tolong sampai hari ini. Jangan kita buang pikiran-pikiran yang jauh banget gitu. Saudaraku yang negatif. Kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Seperti kemarin cerita daripada Bartimius yang berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Kasihani aku. Ambil keputusan setiap hari. Berseru kepada Tuhan. Ini yang saya lakukan. Yesus, Tuhan kasihani aku Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara yang sedang sakit, terpapar COVID-19. Atau penyakit apapun yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya percaya Dia pasti tolong kita saudara. Dia pasti tolong saudara. Karena Dia mengasihi kita. Tutup mata ibu bapak. Arahkan tangannya di screen ini. Lagu ini sungguh nyentuh hatiku Bapak. Nyentuh hatiku Tuhan. Benar Kau tolong. Benar Kau selalu tolong aku Tuhan. Kau selalu tolong aku. Kau selalu pelihara aku. Sekarang Tuhan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Terpapar COVID-19 ini. Apapun jenis sakit penyakit mereka semua. Yesus, kasihani kami Tuhan. Kasihani anak-anak-Mu ini Yesus. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka Yesus. Beri mereka iman untuk disembuhkan. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu melenyapkan setiap ketakutan, kecemasan setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, iblis Kau tidak punya hak mengintimidasi daripada setiap anak-anak Tuhan yang hadir di menara doa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu ya tentu anak-anak-Mu.
Berkat-Mu turun untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia. Biar pandemi ini segera berlalu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala bala bala. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ayo saudara, naikkan nyanyian lagu ini. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi sembah Dia. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat menjamah hati kami, memberikan kekuatan yang baru buat kami semua ya Tuhan. Makasih Tuhan. Mari tutup mata saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan.
Terus Tuhan kami mau ya Tuhan terus belajar. Ya Tuhan kami mau ya Tuhan dididik ya Tuhan. Karena kami ingin bertumbuh ya Tuhan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak, Saudara Yesus Kristus. Shalom. Saya ingin melanjutkan saudara khotbah saya yang kemarin ya tentang kisah Bartimius, kekuatan dan kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. Kemarin ya kan kita bahas mengenai kekuatan dan kuasa dari sebuah keputusan, saudara, keputusan. Nah, yang kedua ini saudara, ini berkaitan dengan yang pertama sebenarnya saudaraku, yaitu bahwa di dalam setiap kali kita memulai suatu awal yang baru, mau mengambil keputusan, saudara, ya kan kita memang harus terlebih dahulu sebenarnya menghadapi ketakutan kita. Jadi yang kedua ini adalah kita harus menghadapi ketakutan kita. Kita harus taklukkan dan hadapi ketakutan dengan apa? Tindakan iman. Saudara, coba kita lihat di dalam Markus 10 ayat 47 sampai 48, saudaraku. Lihat ini lanjutan daripada kisah Bartimius, saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi saudaraku, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau saudara memulai sesuatu yang baru dengan tindakan iman, memang kita harus terlebih dahulu menghadapi ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak boleh membiarkan yang namanya ketakutan jenis apapun mengendalikan keputusan daripada hidup kita. Nah, kita harus mengetahui bahwa ketakutan itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada kuasanya saudara ketakutan itu. Kuasanya untuk apa? Kuasa apa? Melumpuhkan. Ketakutan itu punya kekuatan untuk melumpuhkan segala potensi dalam hidup kita. Ya, segala karunia Allah di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menasehati ya supaya kita ini mengobarkan yang namanya apa? Karunia Allah yang ada pada kita, supaya kita bisa memiliki kekuatan dan kuasa untuk melenyapkan yang namanya roh ketakutan. Sehingga kita dapat hidup di dalam roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran yang sehat. Ya, sound mind dalam terjemahan yang lain. Jadi hidup Tuhan tuh mau saudara Kristus ya, bahwa saudara dan saya kita hidupnya di dalam apa? Kekuatan, kasih dan pikiran yang apa? Pikiran yang sehat. Karena gini ya, kalau kita memilih rasa takut, hidup terus dihantui dengan rasa takut ya, ketimbang kita mau ambil keputusan untuk percaya ya kepada janji Tuhan. Saya catat begini saudaraku, rasa takut itu akan berdampak buruk terhadap apa? Kesehatan. Ya, kesehatan kita. Kalau saudara terus takut, itu imunitas tubuh itu terus turun. Saya bicara sama beberapa orang yang mengalami COVID maupun beberapa dokter sharing-sharing saudaraku. Mereka bicara begini, kalau misalnya orang tuh terpapar COVID-19, ya kan, satu yang paling penting, selain dia minum obat, tapi yang di dalam juga itu harus satu yang dijaga, yaitu apa? Bagaimana hadapi rasa takut, cemas. Makanya hati yang gembira adalah obat yang mancur. Itu harus ada sukacita, harus ada kekuatan. Kenapa saudara? Memang rasa takut ini berdampak buruk kepada apa? Kesehatan. Bukan cuma untuk kesehatan, rasa takut juga bisa berdampak buruk terhadap apa? Hubungan, komunikasi. Kalau kita takut, kita nggak mau ngomong, itu bisa dampak buruk. Karena orang rasa takut pasti ada curiga, berpikir dan lain sebagainya, sinis atau skeptis dan lain sebagainya. Ini dampak buruk pada
bukan cuma kesehatan tapi juga hubungan. Lalu lanjutnya kemana saudara? Ke usaha, pekerjaan, pelayanan. Ujungnya berdampak buruk kepada keuangan kita. Saudara Kristus. Nah, saya catat juga saudara gini. Rasa takut ini saudara bisa menyebabkan kita menjadi orang yang apa? Yang picik. Picik. Berpikiran sempit. Berpikiran negatif. Yang hanya berfokus kepada apa? Masa lalu. Kalau masa lalu bicara tentang masa lalu orang. Kita yang kita lihat yang pasti yang jelek-jelek. Keadaan yang kurang baik. Saudara sehingga kita nggak bisa menatap. Bukannya menatap masa depan. Orang yang takut saudara. Ya kan cenderung jadi picik. Jadi sempit pikirannya. Selain daripada itu apa? Dia rasa takut itu bisa membuat kita menjadi apa? Skeptis. Sinis. Sehingga kita selalu menolak untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kita takut. Nanti gagal lagi. Nanti ditolak lagi. Nanti gini-gini. Masa sih? Ini kan orang pasti ini. Itu takut. Yang terakhir ini yang saya dapetin gini saudara. Rasa takut itu akan membuat kita. Ya kan menjadi seorang yang egois. Sehingga kita gak berani untuk mengambil komitmen kepada Tuhan Yesus. Dan orang lain. Sehingga kita akan kehilangan segala berkat yang disediakan oleh Tuhan. Jadi pesan hari ini saudaraku. Ya kan tentang Bartimius ini saudara. Ya kan. Bartimius itu saudara. Dia ingin memulai suatu kehidupan yang baru. Saudara dia tahu ada Yesus sedang melawat kotanya. Melewati dia. Dan ini adalah kesempatan buat dia. Dia mau ambil keputusan. Memulai satu hidup yang baru. Tapi dia juga harus hadapi yang namanya apa saudara? Ketakutan dia. Kalau dia berseru. Ya kan di hadapan orang banyak. Kalau dia berseru pada Yesus di hadapan orang banyak. Pasti dia akan mengalami namanya. Dia akan itu mungkin hal yang kurang baik. Mungkin orang-orang akan merendahkan dia. Mungkin akan menghardik dia, membentak dia. Saudaraku dan lain sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan dalam diri dia saudaraku. Yang Kristus. Tapi kita lihat di sini saudara saya melihat bahwa Bartimius itu. Ya kan. Dia berhasil mengatasi rasa takutnya. Ketika di situ dikatakan bahwa ketika orang banyak menegur Bartimius supaya dia diam. Alkitab katakan namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihani aku. Saudaraku, dia coba hadapi ketakutannya itu saudaraku. Dia tahu saudaraku Kristus ya kan bahwa ini pasti nih. Dia akan ngalami perlawanan, dapetin perlawanan. Tapi dia karena dia yakin Yesus ini adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan dia dan mengubah hidup dia. Jadi dia hadapi itu ketakutan itu saudaraku. Hari ini saudaraku yang Kristus. Ya, saya ingin dorong saudara yang kasih Kristus. Ya kan, coba saudara renung sebentar. Ya kan, lawan takut itu. Ini lagu yang tadi apa saudara benar-benar nyentuh hati saya tadi. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirban-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya.
Setiap kita pasti pernah ngalami yang namanya rasa takut. Tapi kita gak boleh menjadi orang-orang yang apa? Penakut. Saudaraku. Karena tadi tiba-tiba waktu siapin ini saudara, dimunculin lagi ayat yang baru buat kepada saya. Itu Wahyu 21 ayat 8 saudara. Wahyu 21 ayat 8. Ini saudara, saya dapetin ini. Tiba-tiba saudaraku, itu lihat di sini. Wahyu menulis bahwa orang-orang penakut itu masuk urutan pertama dari daftar orang-orang yang akan mengalami hukuman kekal. Saudaraku, karena memang orang-orang yang penakut ini, saudara, orang penakut, dia adalah orang yang gak pernah bisa punya komitmen apapun sama Tuhan. Saudaraku, waktu kita bahas saudara ya tentang Henok, saudaraku Yesus Kristus, kita tahu bahwa ya kan ada 3 kelompok orang di zaman Nuh. Pertama adalah Henok, orang yang diangkat sebelum air bah. Karena Henok ini orang yang bisa percaya, saudara, kepada Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Yang kedua adalah Nuh, yang dilindungi saudaraku, ya kan, yang dipelihara pada masa air bah. Tapi kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dengar khotbah, dengar pengajaran Nuh, dengar firman Tuhan, saudaraku. Tetapi mereka orang-orang yang tidak mau komitmen, saudara. Mereka tuh pasti orang-orang yang tidak komitmen adalah orang apa? Orang yang takut. Nanti kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan, bagaimana kehidupan duniawi aku? Kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan, aku buat ini, nanti aku banyak ruginya dan lain sebagainya pertimbangan. Orang yang takut itu tidak bisa komitmen, baik kepada Tuhan maupun sama manusia. Nah oleh karena itu saudara, dia masuk daftar yang pertama. Saya berdoa saudaraku yang kasih Kristus, kita bukan masuk orang-orang yang penakut. Katakan amin saudaraku. Wahyu 21:8 saya baca, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, tukang hoak, sebar hoak, putar balikin fakta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam apa? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang apa? Yang kedua. Ini firman Tuhan yang bicara. Saudaraku Kristus. Jadi begitu hebatnya kekuatan ketakutan. Bukan cuma melumpuhkan potensi kita. Karunia Allah. Saudara, bukan cuma untuk bisa menurunkan imunitas ke tubuh kita. Bukan cuma merusak hubungan baik kita. Bukan cuma menghancurkan yang namanya keuangan. Tapi juga menghancurkan iman kita. Yang berujung kepada kematian yang kekal. Hari ini saudaraku Yesus Kristus. Saya ingin ajak ibu bapak. Saudara, ambil keputusan. Saudara, untuk pelihara yang namanya percaya kita sama Yesus. Iman kita sama Yesus. Betul saudaraku Yesus Kristus ya. Ya kan. Ketika iman itu timbul dalam diri kita. Ketika kesempatan untuk mau percaya itu datang di dalam hati kita. Kadang timbul dalam pikiran kita suatu perkataan seperti begini. Sudahlah, Tuhan udah gak peduli lagi sama kamu. Sama nasib kamu. Sama keadaan kamu. Keadaan ini akan makin parah. Lalu tuh pikiran tuh ngomong itu. Misalnya, wah kamu nih udah buat salah. Kesalahan kamu ini akan berakibat fatal. Kamu akan dilaporkan, kamu akan kena jerat hukum dan semua segala macam. Itu pikir sekali. Ketika suara-suara ini bukan yang membuat saudara jadi takut, itu bukan suara dari Tuhan. Saudara, itu suara dari musuh. Hadapi ketakutan dan kebenaran. Seandainya saudara takut karena saudara pernah berbuat salah. Saudara pernah buat satu kesalahan atau pelanggaran. Saudara harus hadapi itu. Jalani itu saudaraku. Saudara hadapi itu. Berapa istilahnya gini. Berani tanggung jawabnya, hadapi kebenarannya. Supaya selesai. Saya melihat ya. Saya bisa bayangkan seandainya ada, saya tidak mau sebut nama. Saya berkata, ada seorang narapidana divonis saudara, itu 3 tahun penjara.
Tapi tiba-tiba dia lari ke luar negeri sampai sekian tahun. Sampai akhirnya jadi buron, lalu ditangkap, lalu disidang. Akhirnya kena, saudara. Masuk penjara lagi, itu vonisnya lebih besar lagi saudara. Saya bayangin, seandainya dia jalanin aja 3 tahun. Kalau dia berbuat baik di lembaga pemasyarakatan, apalagi punya dana uang. Dia lakukan bagaimana perubahan di LP. Saya yakin mungkin jalannya cuma 2 tahun. Atau 2 tahun setengah, kurang dari 3 tahun. Sudah lepas. Tapi kenapa mereka selari? Takut. Takut. Ketakutan itu saudara menyebabkan kita kena masalah yang lebih besar. Ketakutan menyuruh kita hindari masalah. Hindari, bukan hadapi. Saudara, hari ini. Apa yang kita takutkan mungkin itu karena kesalahan. Atau mungkin bukan karena kesalahan. Saudara mengalami sesuatu. Misalnya sakit dan lain sebagainya. Hadapi itu. Jalani apa yang saudara bisa lakukan. Ya kan saudara lakukan. Berobat, minum obat. Lakukan tindakan medis apapun. Tetapi satu hal. Saudara ketika takut. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang paling penting. Ya, ketika kita bisa melihat peluang untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Emang kadang-kadang ada muncul saudara berbagai macam teriakan-teriakan dari dalam kita. Sekitar diri kita yang memberitahu. Supaya kita tetap berada di mana? Di zona nyaman. Jangan goncang perahu kehidupan. Nggak usah keluar dari perahu. Udah mantep-mantep saja di situ. Saya seringkali memang juga sering dihadapkan seperti hal itu. Saudara, takut ketika saya ambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Karena saya melayani di gereja, saudaraku Kristus, yang saya tahu, ya kan, saya tidak boleh ambil gaji karena keuangan gereja itu sangat minim pada waktu itu. Tapi ada suara, udah muncul iman, enggak pasti Tuhan pelihara. Sudah jadi full time, sudah saya ambil keputusan full time. Tapi berjalannya waktu, saudara, sedikit demi sedikit uang tabungan berkurang. Saudara, saya tidak ambil gaji di gereja. Gereja masih terbatas keuangannya. Ke depan itu muncul yang namanya ketakutan yang membuat saya ini harusnya apa saudaraku? Apa saya harus kerja lagi? Apa saya harus bagaimana? Itu ada dorongan. Sampai satu hari dapat lagi tawaran untuk kerja saudaraku. Dengan gaji yang lumayan cukup besar. Saya berpikir karena gereja sedang membutuhkan dana untuk pembangunan waktu itu saudaraku. Kalau saya nggak bisa ambil keputusan. Ya kan? Untuk ya udah ikut maunya Tuhan apa? Tuhan bilang nggak usah ambil kerjaan itu. Aku percaya saja aku akan pelihara. Soal dana pembangunan itu Tuhan akan cukupi. Ya kan menurut kebutuhan kita dari jemaat yang ada. Saudara Kristus ketika saya ambil keputusan ya ada Tuhan. Saya benar-benar full time. Saya melihat sampai hari ini saya full time saudaraku. Tidak ada apapun dan memang Tuhan pelihara sampai hari ini. Katakan amin saudara. Ketika kita mau membeli tanah, membangun gedung gereja. Saudara, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam, udah ada iman muncul untuk mau beli. Tapi selalu pikiran ini lagi sedang keadaan ekonomi lagi susah. Gini, selalu ada. Saya yakin ini saya lagi sedang sharing ini, ya, itu pun yang saudara pasti alami dalam kehidupan saudara. Ya, satu yang saya mau ajar kepada kita semua. Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, ada 2 pilihan. Saudaraku, kita bisa kembali kepada ketakutan kita dan tetap seperti itu. Atau kita dapat menghadapi ketakutan kita dan kita melangkah maju dalam iman. Tuhan selalu nunggu satu tindakan iman dari kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Itu yang pertama. Setelah kita menghadapi saudara ketakutan kita, langkah yang selanjutnya adalah saudara, kita melihat daripada Bartimius, apa yang dilakukan oleh Bartimius. Coba buka Markus 10 ayat 51 sampai 52. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga apa? Melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang Kristus, saya coba saudara mulai lihat di sini. Ada satu pesan dari ayat ini adalah bahwa kita ini harus menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Ya, maksudnya kita harus berani menyatakan apa sih niatan kita ini. Perubahan apa yang kita ingin ya kan lakukan dalam hidup ini. Apa sih perubahan yang saya mau buat? Lalu apa yang kita minta Tuhan lakukan bagi kita? Saudaraku, jadi perjelas apa yang benar-benar kita inginkan. Lalu nyatakan itu di hadapan Tuhan dan orang-orang yang mendukung kita, saudaraku. Kita perlu memberitahukan mereka apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi niatan kita, saudara, kepada mereka-mereka yang mengasihi kita. Karena gini saudara, saya dapetin gini, iman yang dirahasiakan adalah iman yang dangkal. Kalau kita gak berani bicara, saudara, apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk dilakukan, maka iman ini tidak akan pernah bisa bertumbuh dan hidup dan berbuah. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara lihat di sini, ya. Kenapa kok Tuhan Yesus harus bertanya sama Bartimius? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kenapa Yesus harus tanya sama Bartimius? Apakah Tuhan Yesus ya kan tidak tahu apa yang dibutuhkan Bartimius? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu kok. Apa Tuhan tidak bisa baca pikiran Bartimius? Bisa baca kok. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi masalah daripada Bartimius? Tuhan jelas-jelas mengetahui semuanya. Pertanyaannya adalah, jadi kenapa kok Yesus masih bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara tahu, Yesus ini bertanya untuk kepentingan Bartimius, untuk keuntungan Bartimius. Dengan mengajukan pertanyaan itu, Yesus hendak mengizinkan Bartimius menyatakan imannya di hadapan Tuhan dan di depan orang banyak. Apa perkataan Bartimius, saudara? Pernyataannya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Katakan amin. Makanya seringkali Tuhan bilang, Tuhan apa enggak tahu kebutuhan saya? Tuhan tahu. Kenapa Tuhan harus meminta kita untuk mengatakannya? Dengar baik saudara, iman yang dinyatakan. Jadi misalnya, iman yang dinyatakan, iman di perkataan yang itu akan menumbuhkan daripada iman kita. Saudara, kita tidak akan pernah meminta tolong memang seseorang untuk menyembuhkan kita kalau kita nggak percaya bahwa dia sanggup melakukannya. Nah, Bartimius saudaraku, dia mengatakan itu sebab Bartimius percaya bahwa Yesus sanggup untuk mencelikan matanya yang buta dan mengubah jalan hidupnya. Jadi Bartimius di sini sedang menyatakan pernyataan imannya, saudara, waktu dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudaraku Kristus, sebenarnya ya Tuhan tuh ya tiap hari kalau kita datang kepada Dia, ya pagi-pagi, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jadi yang pertama kita harus hadapin ketakutan kita, saudaraku, ya kan? Dengan kita mau percaya sama Tuhan. Yang kedua, cara menghadapi ketakutan salah satunya kita harus menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Memang kita nggak boleh sembarang juga sih saudara. Saya juga nggak pernah sampaikan ya apa yang ada di hati saya yang Tuhan taruh atau rencana-rencana niatan saya kepada semua orang. Tidak saudaraku. Tapi pada orang-orang yang memang ini loh, ya kan? Ini akan dukung. Kenapa saya harus nyatakan itu? Tuhan mau kita nyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang mengasihi kita, yang mendukung kita. Supaya ada banyak doa yang dinaikkan, saudara. Ada banyak dukungan dan juga bisa ada pertanggungjawaban, saudaraku Yesus Kristus. Ini yang paling penting buat kita bisa mengerti, ya. Tiap pagi saat kita ketemu Tuhan, kita menghadap Tuhan, saudaraku, pasti pertanyaannya adalah, kalau saya, Sabta, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu hari ini? Karena saya selalu mulai dengan, selalu doa saya kurang lebih seperti ini saudara. Tuhan Yesus, kasihani aku Tuhan. Kasihani aku Tuhan. Setiap hari kalau saya datang, saya minta belas kasihan Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa doa itu adalah pernyataan kerendahan hati kita. Kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita butuh pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau pada waktu kita seperti Bartimius, Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang hardik suruh diam segala macam, makin keras dia. Semakin ada tantangan, makin kuat dia sungguh-sungguhnya sama Tuhan. Bartimius. Lalu Tuhan bilang, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah tiap pagi sebenarnya Tuhan mau kita menyatakan pernyataan iman kita. Saya selalu bicara, Tuhan, aku mau Tuhan hari ini supaya aku bisa melayani Tuhan. Saya bisa mendoakan orang-orang. Saya bisa bawa orang-orang masuk hadirat-Mu. Saya bisa mengajar firman yang bisa menguatkan orang-orang. Tuhan, aku mau supaya aku diberikan kesehatan. Badan yang sehat. Saya bisa olahraga Tuhan. Saya bisa olahraga. Tuhan, aku juga mau diberi kesempatan bisa berbuat baik, nolong orang tiap hari. Bisa nolong orang. Entah dalam bentuk apapun, dalam bentuk tindakan. Bukan cuma sekedar doa, atau khotbah, atau nyanyi. Tapi ada satu tindakan nyata. Itu yang selalu saya omong, pernyatakan di hadapan Tuhan. Saya juga sering di dalam khotbah-khotbah ini Tuhan aku mau. Supaya akhirnya saudara, saya banyak dapat dukungan. Kami dukung Bapak sehat, supaya sehat. Iya supaya bisa terus melayani kami, kayak bisa diilikan dan lain sebagainya. Pernyataan iman. Jadi iman yang dirahasiakan adalah iman yang dangkal sebenarnya. Tapi iman yang dinyatakan itu iman yang dalam. Yang mengerti kata-kata saudaraku. Gak usah sembunyikan itu saudaraku. Tetapi syaratnya ada syarat penting nih. Kalau kita menetapkan tujuan. Kita berkata bahwa saya mau melakukan ini. Ya kan? Dalam hidup saya. Kita perlu menambahkan satu frasa. Jika itu adalah kehendak Tuhan. Maka saya mau melakukan ini. Katakan amin saudara. Karena kita gak tahu masa depan kita. Apalagi zaman pandemi ini saudara. Ya kan kita gak bisa sombong, besar mulut. Wah saya mau ini. Lah saudaraku kita ya kan tiba-tiba kita saya melihat di video-video. Wah orang bisa besar mulut. Saya dalam keadaan masih seperti itu. Ngomong yang ini akhirnya gak lama meninggal. Kita udah tahu itu saudaraku. Ini yang seharusnya. Seperti nasihat daripada Rasul Yakobus 4. Ya, Rasul Yakobus menulis dalam Yakobus 4 13-19. Saya ingin ajak baca saudara semua ini ayat yang terakhir kita untuk baca. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok
kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Setiap saat harus ada kata ini, saudara. Kalau Tuhan kehendaki. Saudaraku, karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup dengan apa? Menyenangkan Tuhan. Inilah kita masuk kelompok orang-orang yang apa? Ketika Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat. Seperti halnya Henok, Elia, dan pengangkatan daripada janji Tuhan buat setiap kita. Katakan amin. Kenapa kita harus menyatakan pernyataan iman dan rencana kita di hadapan Tuhan dan orang-orang yang mengasihi kita? Sekali lagi saya mau kasih tahu, semakin banyak orang yang tahu, orang-orang yang mengasihi kita mengetahui apa rencana kita, maka semakin banyak dukungan, dorongan, doa, dan apa? Akuntabilitas yang akan kita dapatkan. Saya berdoa, saya berharap bahwa pesan Tuhan ini memberkati saudara semuanya. Saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, untuk saat indah di menara doa ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Pesan-Mu ya Tuhan yang mengajar kami. Biarlah ya Tuhan kami mau hidup dengan damai sejahtera, sukacita. Dan kami akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kami seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Duduk sehidangan dengan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita saudara. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
Persoalan yang manis sifat Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.